malam ini aku dan keluarga aku sangat berterima kasih pada jemaat nama di gereja. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena aku lagi berduka. Intinya aku sangat berterima kasih kepada rekan-rekan mama, jemaat-jemaat gereja mama, dan semuanya yang hadir dalam rumah duka ini. Cindy. Halo semuanya. Halo. Untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat gereja Kemenangan. Saya perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih untuk menyempatkan waktu datang ke sini memberikan ibadah penghiburan untuk keluarga kami. Kami sangat bersyukur bisa ditemani oleh jemaat semuanya. Untuk itu biar kami juga bisa membalas semua kebaikan kalian, tapi biar Tuhan yang membalas semua kebaikan. Terima kasih dari semua. Jemaat GC Kanaan, Gereja Sahabat Indonesia Jemaat Kanaan merasa kehilangan. Orang tua kita ini sangat ceria. Walaupun banyak beban yang dihadapi dalam pemikirannya kita lihat, tetapi selalu mukanya ceria. Selalu bersukacita, dia tidak pernah kenal lelah. Ini yang saya tahu, ini yang kami tahu. Walaupun pada hari-hari setiap kali kami melihat, kadang ketemu dengan saya, tetapi kadang tidak enak menyapa. Kalau dia ke pasar, di kepalanya dia taruh tempat jualannya. Kadang kasihan melihat. Tetapi dia sudah melakukan yang terbaik selama dia hidup. Maka malam hari ini saya mengambil firman Tuhan ini bahwa Tuhan gembala yang baik. Karena saya tahu orang tua kita ini pergi untuk selamanya. Anak-anak jangan takut. Anak-anak jangan khawatir, ke-6 orang anak ini dan ada cucu. Maka jangan pernah takut, Tuhan Yesus gembala yang baik. Sehingga malam hari ini saya berikan tema, naungan di bawah sang gembala. Naungan di bawah sang gembala Bang Ucok. Bang Ucok adalah laki-laki atau anak laki-laki yang tertua yang saya kenal. Yang sering dikenal, bahasa panggilannya adalah Bang Ucok. Nama aslinya Pani. Tetapi malam hari ini ada naungan yang begitu indah. Mungkin selama ini naungan di bawah mama masih kurang elok, kurang enak. Kadang kita sebagai anak, karena saya masih memiliki mama yang saat ini sudah mau menuju umur 92 tahun. Tetapi walaupun umur mau 92 tahun, dia hanya terbaring juga di tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapa. Tetapi kadang-kala kita sebagai anak, kalau orang tua berbicara, tidak terima. Maka semua perkataan-perkataan orang itu, kemarin, bahkan mulai besok tidak ada lagi, semua terngiang-ngiang. Bagaimana cara mama marah? Bagaimana cara orang tua membangunkan pagi-pagi walaupun kita ini sudah dewasa. Tapi kadang-kadang orang tua memarahi kita. Tetapi malam hari ini buat Bang Ucok, Yuanita, Cindy, ada Pendi, ada Rini. Semuanya sudah berlalu. Tidak ada lagi yang disesali. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Apapun kekecewaan selama ini kepada orang tua, maka lupakan. Saya sangat percaya bahwa selama mama atau opung siang ini kami kenal, dia sudah berikan yang terbaik buat anak-anak. Saya sangat percaya itu, karena kami sering datang ke rumah. Terakhir sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, kami datang ke rumah, majelis datang. Dia terharu karena belum lama kembali dari rumah sakit. Yang tidak ada waktu itu, Pedi belum hadir, belum pulang waktu kami datang. Saya percaya kalau Rini dan yang satu ada di tempat yang lain yang jauh.
Tetapi ada banyak hal yang disampaikan oleh orang tua kita ini. Dia memikirkan, nanti kalau saya tidak ada, anak-anak saya bagaimana, Pak? Anak-anak saya bagaimana? Kami mengatakan jangan khawatir, Tuhan ada. Tuhan Yesus selalu ada, karena walaupun opung masih ada, tetapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Malam hari ini kita di bawah naungan Sang Gembala Penny. Malam hari ini kita di bawah naungan Sang Gembala ini, walau kau jauh di Surabaya, tetapi Tuhan Yesus selalu ada di sana. Untuk itu, karena firman Tuhan yang kita bicarakan malam hari ini, sebenarnya firman Tuhan ini tidak berguna buat orang yang sudah mati, tetapi berguna buat saya, berguna buat kita semua yang masih bernafas. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Apakah kita mau serahkan sepenuhnya dalam naungan Sang Gembala atau tidak? Tetapi saya mau sampaikan bahwa bila saudara dan saya ada di bawah naungan Sang Gembala, maka beberapa hal yang menjadi catatan kepada kita, beberapa hal yang menjadi pegangan kita, supaya kita jangan takut, supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan terombang-ambing. Maka hal yang pertama yang menjadi pegangan kita dalam pembacaan kita ini, kalau kita di dalam naungan Sang Gembala, maka ada janji ketenangan jiwa. Kita punya ketenangan jiwa kalau kita ada di dalam naungan Sang Gembala. Bukan karena kita punya segala sesuatu harta di dunia, bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, maka jiwa ini tenang. Tetapi disitulah ada ketenangan jiwa seperti firman yang kita baca malam hari ini, pada saat kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Ada ketenangan jiwa. Firman Tuhan malam hari ini, Daud mencatat dan menulis pada saat dia sedang dalam kesusahan. Mazmur Daud ini ditulis. Tidak ada lagi yang dia harap. Hanya Tuhan, hanya Allah yang hidup, yang dia percaya, bisa memberikan kelegaan di dalam jiwa. Ada ketenangan di dalam jiwa. Karena di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Harta tidak pernah menuntun kita. Ada banyak kita tidak dituntun ke jalan yang benar. Ada banyak orang salah jalan karena harta. Tetapi kalau jiwa ini tidak tenang di dalam Tuhan, maka di situ saudara dan saya bisa hancur. Mama atau opung siahaan tidak membutuhkan firman Tuhan itu lagi. Yang butuh itu saya dan kita yang masih hidup, yang masih ada sampai saat ini. Apakah, mohon maaf, kalau Pendi sudah pergi jauh meninggalkan mama selama ini pergi, mohon maaf, menyanyi ngamen di mana-mana, apakah sudah tenang jiwa atau tidak? Tetapi apakah pada saat ini kita menyadari itu, bahwa hanya di dalam Tuhan saja aku tenang. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena pada saat kita benar-benar datang dan menyerahkan seluruh hidup dan jiwa ini kepada Tuhan, ada satu janji firman Tuhan kepada kita semuanya, dan terlebih buat keluarga yang kita tahu semuanya, Filipi pasal 4 dan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala sesuatu kebutuhan. Allah memenuhi segala sesuatu. Ya. Karena walaupun kita capek, kita bolak-balik banting tulang, tetapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Semuanya sia-sia. Maka malam hari ini kita diajari oleh firman Tuhan, supaya saudara dan saya harus tenang jiwa. Harus kita memiliki ketenangan jiwa, supaya saudara dan saya benar-benar aman dalam lindungan Tuhan. Hanya ketenangan jiwa, tidak ada yang lain. Di mana ada ketenangan jiwa? Hanya dekat Allah saja. Firman Tuhan mengatakan, aku tenang. Saya mau sampaikan, tidak ada di tempat karaoke, tidak ada di diskotik ketenangan, tidak ada di tempat hiburan malam ketenangan. Hanya ada di dalam Tuhan. Maka untuk itu mulai saat ini buat adik-adik kami, saya panggil adik, adik Uco dan semuanya. Adik Uco atau abang Uco sekarang menjadi narkoba. Maka harus dekatkan diri kepada Tuhan mulai saat ini. Kalau selama ini jauh,
Maka saat ini mari dekatkan diri. Mari datang kepada Tuhan. Persatukan semua adik-adik dan kakak. Bawa untuk bersama bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan. Tidak ada cara lain supaya kita bisa tenang dan kita nyaman. Jadi firman Tuhan yang kedua, kalau kita ada di dalam naungan Sang Gembala, adalah ada janji keamanan dan kenyamanan. Kita aman dan nyaman. Tidak ada yang berani melawan kita. Tidak ada yang berani menghancurkan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada satu keamanan, ada janji firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, bahwa kalau kita ada di naungan Sang Gembala, kita aman. Orang-orang jahat pun tidak berani melawan. Sama halnya sebagai gembala domba. Serigala tidak berani datang untuk menyerbu, karena ada gembala, ada tongkat. Pada saat serigala datang, maka tongkat itu yang bekerja untuk memukul serigala-serigala yang melawan. Untuk itu, di dalam Tuhan tidak ada persoalan. Saya mau sampaikan, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi. Karena di situ Tuhan mau melihat apakah imanmu ini benar-benar terpaut kepada Tuhan atau tidak. Mari kita pegang janji firman Tuhan itu. Kalau kita benar-benar ada di dalam naungan Sang Gembala, maka mari kita cari kenyamanan itu. Mari kita cari kenyamanan itu, karena pada saat kita dalam bahaya, ada Tuhan Yesus, ada Allah yang menjaga kita, ada tongkat Allah yang menghalau segala musuh-musuh yang kita hadapi. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Karena saya mau sampaikan kepada kita malam hari, mungkin anak-anak mengatakan, aduh, kami sekarang gak ada orang tua. Kami posisinya saat ini menjadi anak yatim piatu. Tetapi saya mau sampaikan ada satu firman Tuhan. Saya minta kepada Cindy untuk membaca dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ya. Begini firman Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Sekali lagi sih. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Kita aminkan itu. Saat ini mereka ini adalah anak yatim piatu. Tapi ada janji firman Tuhan yang saya mau sampaikan malam hari. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, karena mereka dipanggil oleh Tuhan. Tetapi apa janji firman Tuhan? Tuhan akan menyambut. Tuhan akan menjaga anak-anak ini. Tetapi persoalannya, mau nggak anak-anak ini mau datang kepada Tuhan? Mau nggak anak-anak ini atau kita atau saya ini menyerahkan hidup kepada Tuhan? Tetapi kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan juga jauh kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan tidak mau ditemui. Untuk itu, kenyamanan itu buat anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua, oleh mama, cari kenyamanan di dalam Tuhan. Cari keamanan hanya di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Bagaimana adanya kenyamanan ini? Maka perlu saya sampaikan dan ingatkan, perlu ada kesatuan hati, Bang Ucok. Perlu ada kesatuan hati, Cindy. Walaupun Rini jauh di Surabaya, saudara yang lain ada di Jakarta, ada di Kalimantan. Perlu ada kesatuan hati. Perlu ada komunikasi yang baik. Kalau mohon maaf kelakuan Pendi selama ini suka marah-marah, bahasa kotor kepada saudaranya, mulai malam hari ini berubah, Pendi. Harus berubah dengan sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan akan menyambut aku. Mama beberapa jam ke depan sudah tiada di depan kita. Hari lama besok jam 2 sudah tidak ada lagi di tempat ini. Semuanya tidak ada, semua tinggal cerita. Tetapi saya mau sampaikan, jangan larut di dalam duka cita. Bangun hidupmu, cari Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Satukan hatimu, semua yang bersaudara itu.
biarlah berkat itu hadir di dalam keluarga. Karena anak-anak yatim piatu itu adalah di dalam naungan Sang Gembala. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa mendukung melalui doa. Tetapi Roh Kudus yang terus berkarya. Jangan mengatakan hidup kami sudah tidak ada lagi. Masa depan kalian masih panjang. Tuhan pasti tolong. Tuhan buka jalan. Asalkan benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Ada janji ketenangan jiwa. Ada janji keamanan dan kenyamanan. Dan ada janji firman Tuhan, yaitu berkatnya di dalam keluarga. Maka percaya, Tuhan yang menggembalakan keluarga ini. Tuhan yang menggembalakan anak-anak ini. Walaupun berpisah tempat, tetapi percaya Tuhan Yesus selalu menuntun ke jalan dan ke air yang tenang, bahkan ke rumput yang hijau. Akhir kata, saya mewakili jemaat Gesikana. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan kami kehilangan orang tua kita yang selalu hadir. Walaupun dalam sakitnya dia selalu datang ke gereja. Beberapa bulan lalu dia dipasangkan ring di jantungnya, di saluran pembuluh darah. Tetapi itu pun masih tetap ke gereja. Selalu datang ke gereja, selalu bersaksi, bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bersyukur. Untuk itu, segala kebaikan yang telah dilakukan selama ini, biarlah Tuhan mencatat itu. Apa yang terbaik yang dilakukan oleh almarhum atau orang tua kita, mari kita lanjutkan melakukan itu. Selamat jalan, Kompus Siang. Selamat jalan, Manu. Bangsa Kompus Sungguh, Hari Kona.